Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku akan sharing resep tongseng kambing nih teman-teman. Tentunya masih edisi Idul Adha. Di sini aku menggunakan daging kurban, daging kambing yang akan aku masak menjadi tongseng kambing. Untuk bumbu tongseng sendiri sebetulnya identik dan mirip dengan bumbu gulai yang ditambah lagi dengan kecap manis. Jadi cita rasanya itu seperti gulai, tapi dia sedikit manis juga karena ada tambahan kecap manis. Warna dari masakan tongseng ini juga pastinya lebih gelap dari gulai karena tadi ya ada tambahan kecap manis dan biasanya juga ditambahkan dengan gula merah di masakannya. Tentunya ada potongan cabai rawit juga, jadi membuat cita rasa dari tongseng ini pedas, manis, dan juga gurih pastinya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat tongseng kambing ini teman-teman. Di sini pastinya aku menggunakan daging kambing yang sudah aku potong-potong dan sudah aku cuci juga ya teman-teman. Ini kondisi dagingnya beku dari freezer. Aku gunakan daging kambingnya sebanyak setengah kilogram. Kemudian di sini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, kapulaga, ketumbar, jahe, lengkuas, dan juga kunyit. Nah, kemudian juga untuk bumbu iris tambahannya ada kol atau kubis, daun bawang, tomat merah, tomat hijau, dan juga cabai rawit. Kemudian di sini untuk aromatiknya aku tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, kayu manis, dan juga cengkeh. Tak lupa juga tambahkan kecap manis karena di sini kita buat tongseng. Kemudian juga tambahkan santan instan. Di sini aku menggunakan santan instan sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk seasoningnya di sini pastinya ada garam, gula pasir, lada bubuk, dan juga kaldu bubuk. Teman-teman juga bisa menambahkan gula merah kalau ingin lebih manis ya. Nah, jadi itu dia bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tongseng kambingnya. Langsung saja kita ke step pertama. Di sini aku akan buat terlebih dahulu bumbu halusnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemiri, kapulaga, ketumbar, jahe, lengkuas, dan juga kunyit. Tetapi untuk kemiri, kapulaga, dan juga ketumbarnya akan aku sangrai terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengeluarkan aromanya, jadi supaya aromanya itu lebih tercium ya teman-teman. Sangrai ketiga bahan ini kurang lebih sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya mulai tercium, langsung dimatikan ya dan disisihkan. Jangan sampai gosong ya teman-teman, nanti malah jadinya pahit. Kemudian di sini untuk kunyitnya juga tak lupa akan aku bakar terlebih dahulu supaya tidak bau langu. Setelah itu aku akan potong-potong terlebih dahulu untuk bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kunyit, lengkuas, dan juga jahenya. Di sini aku akan menghaluskan bumbu-bumbunya menggunakan blender. Jadi tujuannya dipotong-potong ini bumbu-bumbunya supaya memudahkan mesin blendernya bekerja. Kalau teman-teman mau mengolah bumbu halusnya dengan ulekan juga boleh banget. Untuk cabenya di sini aku hanya menggunakan cabai merah keriting, tapi kalau teman-teman lebih suka pedas bisa ditambahkan lagi dengan cabai rawit. Oh ya teman-teman, jangan salah fokus dengan telunjuk aku yang pakai Hansaplast ya. Jadi memang telunjukku lagi terluka, bekas potongan kuku kemarin, jadi nggak sengaja malah ngerobek kukunya. Ini masih linu-linu sedep banget. Ya udah, nggak usah, kita langsung fokus aja ke stepnya ya teman-teman. Nah, kalau bumbu-bumbunya sudah dipotong, langsung masukkan ke wadah blendernya. Kemudian jangan lupa tambahkan ketiga bahan tadi yang disangrai, yaitu kemiri, kapulaga, dan juga ketumbar. Lalu tambahkan air dan juga sedikit garam. Kalau teman-teman mau ganti dengan minyak juga boleh banget. Nah, ini langsung saja semua bumbunya di blender sampai benar-benar halus ya. Nah, kalau bumbu-bumbunya sudah halus, di sini lanjut aku akan potong-potong dulu bumbu pelengkap atau bumbu irisannya seperti kol atau kubis, daun bawang, tomat merah, tomat hijau, dan juga cabai rawit. Kalau teman-teman nggak punya tomat hijau, boleh banget di skip ya. Untuk potongan daun bawang, kol atau kubis, dan juga tomat-tomatnya ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Untuk aku sendiri kurang lebih potongannya sebesar ini. Oh ya teman-teman, untuk cabai rawitnya di sini akan aku masukkan utuh, tapi kalau teman-teman suka pedas boleh banget kalau mau diiris-iris ya.
Tongseng sendiri biasanya identik dengan penambahan kol atau kubis ya di dalam masakannya. Jadi pastinya di sini aku gunakan kol atau kubis. Untuk potongannya sendiri aku lebih suka sedikit agak besar seperti ini, tapi bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah. Di sini juga aku menambahkan potongan tomat hijau dan tomat merah. Tapi kalau teman-teman gak ada tomat hijau, boleh banget di skip atau gunakan tomat merah saja. Nah, di sini untuk penambahan tomat ini pastinya akan membuat cita rasa masakan tongsengnya ini lebih seger ya, teman-teman. Dan penambahan tomat dalam masakan tongseng ini akan aku tambahkan di akhir ketika masakannya sudah matang, dagingnya sudah empuk ya. Jangan terlalu lama memasak tomat ini karena dia akan layu dan juga benyek jadinya. Jadi harus di akhir supaya teksturnya pun masih segar. Oke, karena semua bahan-bahannya sudah siap, di sini langsung saja aku akan mulai memasak tongseng kambingnya ini, teman-teman. Pertama-tama panaskan wajan, kemudian tuang minyak dalam wajan, dan ketika minyaknya sudah panas, teman-teman boleh langsung masukkan semua bumbu halusnya dan tumis masak bumbunya ini sampai benar-benar harum dan juga matang. Pastikan kalian menumis bumbunya sampai benar-benar harum dan juga matang. Ciri-cirinya bumbunya akan berwarna lebih gelap dan kadar airnya pun mulai berkurang ya teman-teman. Kalau kalian menumis bumbunya tidak sampai benar-benar matang akan merusak cita rasa tongsengnya nanti. Tak lupa langsung masukkan bumbu aromatiknya seperti serai, daun salam, daun jeruk, kayu manis, dan juga cengkehnya. Lalu tumis bumbu aromatiknya sampai layu, kemudian kalian bisa masukkan daging kambingnya sekarang. Balurkan bumbunya ke setiap bagian daging kambingnya secara merata. Aduk-aduk dan masak daging kambingnya sampai bumbunya terbalurkan secara merata. Kemudian kalau semuanya sudah rata, boleh ditambahkan air secukupnya. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan kecap manis, kemudian juga tak lupa tambahkan bumbu seasoningnya seperti garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Teman-teman boleh menambahkan gula merah kalau ingin lebih manis ya. Dan tak lupa diaduk-aduk, kemudian masak daging kambingnya sampai benar-benar matang. Karena potongan dagingnya tidak terlalu besar, jadi di sini aku masak daging kambingnya selama kurang lebih 45 menit sudah empuk ya teman-teman. Untuk mengetahui daging kambingnya sudah empuk atau belum, bisa dites tusuk menggunakan garpu ya. Karena dagingnya sudah matang, bisa langsung dimasukkan cabai rawit dan juga santannya. Kalau santannya sudah masuk ke dalam masakan tongsengnya, langsung diaduk-aduk agar santannya tidak pecah ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa koreksi rasa, kalau kurang asin bisa ditambahkan garam atau kaldu bubuknya, kalau kurang manis bisa ditambahkan lagi dengan gula pasir ya. Kemudian step terakhir, masukkan potongan kol atau kubisnya, kemudian potongan tomat hijau dan juga potongan tomat merahnya. Potongan tomat hijau dan juga potongan tomat merahnya ini aku sarankan dimasukkan paling akhir ya teman-teman, agar tidak gampang benyek dan teksturnya masih cukup segar. Begitu juga dengan potongan daun bawangnya juga di step terakhir supaya masih hijau, tidak layu dan juga masih segar. Oke, diaduk-aduk sebentar dan ini dia tongseng daging kambingnya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Aromanya enak banget teman-teman, cita rasanya pun pas antara gurih, pedas, dan juga manis tentunya. Ini tongsengnya masih panas, siap untuk disajikan dengan nasi hangat, rasanya nikmat banget ya teman-teman. Boleh banget diberi perasan jeruk limau supaya lebih seger. Dan kalau teman-teman suka pedas, boleh banget cabai rawitnya diiris-iris ya. Untuk tipikal tongseng kambing yang aku buat kali ini praktis banget, karena ada juga tipikal tongseng yang menggunakan daging kambing yang disate terlebih dahulu, baru dimasak tongseng. Tapi kali ini praktis banget karena daging kambingnya langsung saja dimasak tongseng dan rasanya pun tidak kalah nikmat ya. Teman-teman boleh banget dicoba resep tongseng kambing satu ini dan pastinya bau kambingnya pun tidak terlalu menyengat karena di sini digunakan beberapa rempah dan bumbu aromatik yang akan menutupi bau si kambingnya. Cita rasanya pun sangat pas menurutku, tapi bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya.